balik lagi bersama Dian Monica di Berbagi Kisah, Berbagi Cerita. Hari ini kedatangan tamu nih dari TVRI Kalbar. Bingung mau nyebutinnya karena ini berhubungan dengan pertelevisian, agak harus hati-hati ya guys ya. Biar nggak salah ngomong, biar nggak salah berucap gitu. Nah, jadi hari ini aku kedatangan tamu. Senang banget sih sebenarnya, udah lama diincar, tapi alhamdulillah hari ini baru bisa kesampaian nih sama produser, pengarah acara dari TVRI Kalimantan Barat. Nah, daripada berpanjang-panjang lebar, kita langsung ke poin aja. Kebetulan nih Beja bawa mangga. Kayaknya dikasih mangga sama Kak Dian. Sesuai konten atau enggak? Lihat aja deh nanti. Oke guys, kita untuk mempersingkat ceritanya. Jadi temanya hari ini aku berganti tugas, bukan aku bercerita, tapi aku ditanya sama Mbak Angel. Mumpung lagi ada orangnya guys, ditodong aja udah. Oke, untuk mempersingkat waktunya kita langsung ke tema kita hari ini guys. Oke. Jadi biasanya kalau syuting kan, kita nggak boleh sambil makan. Iya. Cuman karena ini konten, masa harus makan di TV sih? Iya. Kita sambil review mangga ya. Soalnya, Silakan. ini mangganya sih rasanya sih favoritku, jadi ada masam. Ya. Jadi kan harum-harum buahannya nggak ada sih. Pakai garam. Sambil makan, mau nonton sama Kak Dian. Iya boleh. Silakan. Ini pertama ketemu Kak Dian tuh di studio. Kak Dian ini adiknya rekan kerja saya, Bang Haris. Dia ke TVRI Kalbar. Awalnya saya nggak tahu Kak. Oh gitu. Maksudnya nggak tahu kalau kakak ini matanya ada masalah gitu ya. Kemarin kapan tuh Bang Haris cerita share link YouTube-nya Kak Dian kan. Iya. Terus aku lihat, aku tanya, abang bikin YouTube gak? Terus iya, ternyata kita antar tuh cerita. Kayaknya baru operasi, aku baru kontrol apa gitu aja. Iya, baru operasi yang ke-16 kemarin. Nah, 16. Iya, udah 16 kali gitu. Wow. Nah itu baru cerita dari awal. Oh terus bikin konten nanti udah bagus lah. Maksudnya karena mungkin kondisi Kak Dian ini juga dialami banyak orang di luar sana. Iya. Dan banyak yang tidak menyadari penyebabnya itu apa. Nah mungkin kan kalau kayak kita ini kan tidak dari lahir ya Kak ya. Iya, Jadinya kan pasti ada penyebabnya kan. Iya. Nah, kalau yang dari lahir memang dia sudah ada masalah di matanya, mungkin memang dari semuanya. Nah yang saya salut ini kok bisa lah Kak Dian punya ide gitu bikin konten YouTube. Awalnya tuh sebenarnya udah lama. Pernah syuting sendiri, bikin syuting sendiri. Cuman pengen storytelling aja intinya awalnya tuh, pengen cerita. Bukan berarti saya nih something ya, enggak gitu. Tapi bukan ngerasa wah story hidup aku nih bermanfaat ya untuk orang lain. Enggak sih, cuma pengen cerita loh aku tuh pernah hidup normal, terus ngelakuin hal-hal yang salah. Jadi efeknya ke sini. Awalnya tidak di situ, tapi nggak punya keberanian Mbak Angel. Nggak berani untuk speak up, nggak berani untuk show off ke orang. Cuman bisa cerita ke person to person, ke circle aja, ke teman-teman yang pengen, Kak Dian kenapa sih matanya begitu? Kak Dian kenapa apa penyebabnya? Paling itu aja, paling sekitaran circle aja. Gitu. Karena ada menyangkut etika dan norma-norma keluarga yang masih masih dipertimbangkan pada saat itu. Iya, kami tidak semua orang bisa berpikir positif. Iya, ya, benar. Dan sempat ditawarin juga ada teman-teman dari videografer dari Mempawah waktu itu, ayolah Kak Dian kita bikin kayak dokumenter perjalanan hidup Kak Dian itu seperti apa. Alhamdulillah si abang menyetujui pada saat itu. Gimana pun saya harus izin dulu gitu kan, karena harus dibaca kan, diceritain deh, dikupas siapa si adiknya sebenarnya, betul, backgroundnya seperti apa. Itu yang harus dijelaskan gitu pada saat itu. Cuman ketika saya bicara ke bapak, janganlah, jadi saya agak mundur dari situ. Itu ceritanya Mbak Angel. memang kita maklumi ya Kak ya. Namanya orang tua kan kadang tuh orang tua tuh hanya untuk menyelamatkan anaknya. Ya mungkin Iya anaknya benar. tapi orang tua pasti berpikir banyak di sana orang tuh yang masih belum bisa menerima. Iya. Nah itu. Tapi tadi saya ralat bilang
saya nih bukan something. Setiap manusia itu something ya. Nah, setiap manusia tuh punya keunikan dan punya nilai tersendiri. Sambil makan mangga. Aku mau tanya nih. Ya. Jadi Kak dia nih disebutnya apa nih? Ini bahasa medisnya sebenarnya. Retinopati. Hmm? Retinopati diabetik. Abrasi retina disebabkan karena diabetes. Berarti penyebabnya adalah Diabetes. bagus mangga enggak kan? Enggak sih. Kalau makannya masih aman. Makan nggak masih apa-apa. segini masih Nggak aman apa-apa. ya. Kalau makannya Sekali, sekarung, nggak sekarung, apa-apa. itu Bisa dipertimbangkan. Jangan. Nah, awal mula gejala itu kalian Awal mula gejala itu tuh kayak cepet banget sih sebenarnya kalau mau dibilang awal mula tuh minusnya dari kelas 3 SD udah pakai kacamata. Nah kemarin udah sharing tuh Mbak Angel, udah udah diposting. nih ya berarti Udah diposting, boleh nonton. oke. Nonton itu. Jangan lupa nonton dulu episode sebelumnya ya. episode sebelumnya jadi biar Kenapanya. connect ke sini. Biar kenapanya. Jadi awalnya emang taunya berangkatnya dari hobi baca aja. Kayak anak-anak dulu kan, zaman dulu kan kita nggak ada gadget ya. Ada yang cuma komik, gitu majalah-majalah. Jadi gini aja kalian. Gitu. Biar lebih lanjut mau tahu ceritanya lihat yang Ya, biasanya aja. lihat yang Berarti ini yang kita ulik adalah kalian sebagai konten kreator ya. Ini awal mula nih bikin video, langsung rekam langsung upload. Apa ada keraguan? Ya kurang deh. maju mundur. Kayaknya ini deh. Iya, ya benar-benar. Gitu ya. Ngeteknya aja sampai 8 kali take. Terus itu diedit nggak? Ada editingnya nggak? Ada editingnya tapi masih ini banget lah. Awam banget. Pakai handphone Pakai ya. handphone, ngeditnya masih di handphone. Jadi masih agak patah-patah editannya. Tadi kan ini sempat cerita ya tadi kami ya teman-teman. Salah satu penyebabnya tuh kalian cerita bahwa gadget. Iya. Nah sekarang kalian jadi konten kreator memakai gadget. Nah itu apakah membatasi jam penggunaan gadget, terutama ngeditkan kita harus Iya. intens kan? Nah itu atau gimana? Pasti karena belajar dari kesalahan-kesalahan dan itu adalah intensitas terhadap gadget adalah faktor utama sebenarnya selain penyakit. Faktor utama menciutnya pupil dan retina mata. Jadi saya mengikuti aturan misalnya nih intensitas satu hari yang saya ketahui ya, kalau mau lebih jelasnya bisa searching aja. Berdasarkan arahan untuk si penderita itu total intensitas terhadap gadget hanya 5 jam. 5 jam. Nah bentar ya. Nah saya kesana 5 jam. Di sana ada anak saya. Iya. Ya anak zaman sekarang lah, gadget mania lah. 5 jam tapi bukan yang fully. Oh, enggak boleh fully. Nggak boleh fully. 5 jam enggak boleh fully ya? Nggak. Jadi harus misalnya nih setengah jam edit dulu, rest, lihat pandangan yang agak luas. Oh gitu. Nah misalnya nanti istirahat dulu. Jadi makanya kadang agak telat Mbak Angel nguploadnya. Nguploadnya. Jadi karena saya harus mengikuti Betul. SOP-nya lah. Karena saya nggak mau balik lagi. Tetap berkreasi, ya tetap membagikan pengalaman dan ilmu, tapi juga harus kesehatan nomor satu Iya, kan. benar-benar. Nah, kenapa tertarik gitu? Punya platform lain nggak? Instagram, Iya, benar. TikTok ada. Ada. Tapi paling menarik apa? Kalau untuk dari semua platform saya memang lebih menarik ke YouTube dan TikTok ya. Kenapa? Kalau TikTok tuh bukan kita yang untuk niru-niru joget-jogetnya enggak, tapi lebih ke cepat menyampaikan informasi sebelum kita ngupload nih misalnya ke YouTube. YouTube sebelum ini full ditayangin kita bisa bikin teasernya. Oh gitu. Nah, teasernya bisa cepet nyampe ke teman-teman. Berdampak nggak? Kayak gitu. Sangat-sangat berdampak. Nah, tadi saya lupa nanyakan. Subscribe-nya sekarang berapa sih? Sekarang alhamdulillah menjelang 1 minggu udah 37. Alhamdulillah. Kayu subscribe jangan lupa. Jangan lupa subscribe ya kalian yang di belakang. Dan alhamdulillah terima kasih juga untuk dukungannya. Kemarin video pertama itu sudah sampai 973 viewer. Viewernya ya. Dan itu yang bikin saya wah ternyata ada ya yang nonton. Karena
ya itu tadi tidak semua mau berbagi kalian. Nah itu padahal kan itu ilmu yang sangat penting. Nah mungkin untuk next ke depan yang cerita tentang kalian proses operasi belum diceritakan Belum. kan? Nah itu nanti untuk next ke depan biar kalian cerita ya. Iya. Terus ya kita bahas konten kreatornya. Nah selain pengen berbagi ceritanya, kira mau pengen bikin konten apa lagi? Lebih ke daily. Oh, daily-nya, Daily-nya. gitu ya. Nah, jadi pengen ngasih ke orang-orang tahu tuh, orang rame tahu bahwa orang yang disabilitas juga bisa melakukan aktivitas layaknya orang lain. Betul Tanpa sekali tuh. harus bergantung nih dengan orang lain. Betul, karena memang itu bukan sebuah kekurangan menurut saya, tapi kelebihan yang lain. Iya. Nah itu. Tapi benar kata Mbak Angel, itu adalah kelebihan dari sisi yang lain. Tapi kalau bagi orang yang baru kena, Iya betul. aduh Mbak Angel, rasanya pengen keluar kayak orang tuh pengen keluar dari sarang tuh. Enggak. Saya pernah ngalamin itu. Iya, dan itu Berat apalagi banget ya. dialami orang-orang yang memang tidak dari lahir kan. Iya, kita bukan dari lahir, kita lahirnya normal-normal aja, begitu Di udah tengah jalan. di tengah jalan lagi produktifnya kan lagi kerja, lagi aktivitas ini Itu itu. udah diceritakan belum? Belum. Itu nanti kalau mau diceritakan aja malam-malam pakai lampu sorot satu gitu dan diceritain. Oh. Iya. Jadi biar ini Lebih agak tenang. dramatis Iya, ya. benar. Bukannya kita main gimmick, emang ini beneran. Kalau gimmick itu kan sesuatu yang tidak benar tapi dibuat Iya, jadi kalau ini benar benar true ya, story. ya. Terus ini mudah-mudahan ya subscribernya nambah. Amin. Terus nanti nanya ke abangnya nih. Abangnya nih kan audio man nih di TVRI. Iya. Nanya audio yang bagus nih. Kalau mau bikin konten nanti tanya Iya, beli iya, iya. mic-nya yang apa gitu kan. Ya udah pelan-pelan sih. Kemarin nanya bang, buat mic-nya yang gimana? Oh yang ini gitu. Cuman memang karena beliau sibuk juga, saya masih dikejar-kejar sama jadwal kontrol karena kemarin baru habis selesai operasi yang ke-17. Yang dulu lama ini kan? Iya, Kayaknya yang ceritanya bisa betul deh. Baru 2 minggu. Yang di sini kan? Yang di sini, yang di sini. Kan? doang. Nah, itu kalau di rumah sakit boleh nggak sih bikin konten gitu? Boleh. Alhamdulillah. Makanya biar untuk ini juga ya. Kemarin udah ngobrol juga dengan salah satu dokter. Mungkin dokter ini sebenarnya udah lama Mbak Angel. Dokter ini yang selalu bikin surat pengantar saya untuk berangkat ke Bandung. Karena kalau nggak ada surat dari beliau ya saya nggak akan bisa berangkat ya kan, karena masih menggunakan jasa pemerintah. Terima kasih untuk pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan BPJS. Mantap pemerintah. Saya di cover dari awal tindakan sampai hari ini. Oh, alhamdulillah. Ya kalau kita beli obat-obat dikit-dikit mah biasa. Iya, biasa, Seperti tapi- itu. Tapi fully tindakan saya di cover oleh BPJS. Jadi kalau boleh Bapak jadi duta BPJS. Saya mau ke promo karena memang Bisa benar-benar tahun Pak. ngerasain Manfaatnya. Satu kali tindakan untuk retina ya, mungkin yang kita tahu tuh kalau untuk masyarakat kita operasi 7 juta mah udah gede ya, udah mahal gitu perasaannya. Tapi kalau untuk kasus saya khususnya retina mata guys, just information ke kalian, satu kali operasi itu 60 juta. Iya makanya tuh enggak tahu bagian kepala tuh paling mahal pasti. Mahal ya, area kepala ini memang paling mahal, dan Paling mahal. itu yang membedakan umum dan BPJS cuman tempat tidurnya aja, obatnya sama, dokternya sama, penanganannya sama. Mantap pemerintah. Hidup pemerintah. Hidup pemerintah lah, siapapun pemimpinnya saya tetap dukung BPJS. Yang penting BPJS itu jalan Iya, ya. BPJS Bermanfaat tetap ya. jalan, dan mudah-mudahan tidak ada peraturan-peraturan yang mempersulit masyarakat untuk mengaplikasi atau mengakses si BPJS ini. Ini sebenarnya obrolan kita ini Campur aduk ya. benar. Namanya konten lah ya. Iya. Yang penting kita bisa ya siapa tahu ada sesuatu yang bisa ini Bisa apa ya, bermanfaat untuk orang lain, menginspirasi orang lain. termasuk kalau cari mangga, Iya, mangga tuh kalau- mangganya enak nih. Kebetulan ibu hamil guys, jadi mau nggak mau harus dipenuhin permintaannya ya. Kemarin rumah, ya mangga tuh makanya di rumah nggak ada mangga, makanya segitu. Nah, dukungan keluarga sendiri Kak. Dengan Kak Dian ini bikin konten kayak gini gimana Kak? Nah sekarang kan Bapak udah tahu berarti ya? Udah. Maksudnya gimana Kak?
beliau sangat, kalau kebetulan bapak saya tidak ekspresif orangnya. Jadi Pak, dia bikin konten nih, yuk nontonlah di YouTube. Sudah pinjam handphone kan. Oh iya, kamu main YouTube ya? Dia bilang iya. Dia bilang gini, bukan ayo nak terus biar orang menginspirasi kamu gitu, enggak, lebih banyak lagi bikin biar banyak, biar dapat uang katanya, cuan kok. Memang itu mantap. Cuan katanya, biar cuan, ntar gue nonton deh, dia bilang gitu, biar dapat cuan, masih banyak, masih panjang, masih bilang gitu, nggak apa-apa, terus aja. Kan namanya tangga tuh kita nggak harus langsung yang anak tangga kelima satu-satu. Iya, namanya orang tua mungkin pemahamannya ya, jadi harap dimaklumi. Dan dia bilang kontennya apa, dia bilang isinya apa. Saya punten, sebenarnya saya minta izin untuk men-sharing karena di sini ada kesalahan orang tua, nggak apa-apa ya saya bahas. Dia bilang nggak apa-apa. Oh, Dia bilang nggak apa-apa. yang perlu digarisbawahi teman-teman nih, kalian kan bisa dibilang usianya ini tidak muda, tapi tetap harus izin orang tua. Jadi teman-teman konten kreator yang anak-anak segala macam itu mau bikin konten ya, sebelum diupload itu sharing orang tua dulu, boleh apa enggak. Nah contoh kalian ini aja, kalian udah gede harus izin ya kan. Iya harus, karena memang bagaimanapun juga kalau orang tua oke, insya Allah rezekinya. iya insya Allah. Dan jalannya juga saya percaya itu. Saya berangkat dari orang yang cuek sama orang tua awalnya, makanya di posisi sekarang. besok ajaklah bapaknya konten ya. Iya boleh, nanti Masak bersama bapak. Wah, masak langsung berubah, konten berbagi kisah, berbagi cerita, jadi berbagi resep bersama orang tua. cerita bapaknya kan, Oh iya. kan ini dari sisi kalian. Nah, nanti mungkin sambil melakukan sesuatu berdua gitu, sampai tahu bapaknya bisa cerita. Saya yakin orang tua itu sedihnya tuh lebih sedihnya anak, sakitnya orang tua tuh lebih sakitnya anak. Jadi Iya benar-benar. mungkin bapak juga pengen berbagi. Iya. Jangan bapak juga pengen ini pak bikin konten. Siapa tahu ya. Ternyata diem-diem udah mau bikin juga lah gitu. Iya, Iya betul. Mudah-mudahan ya selanjutnya semakin berkembang. Amin insyaallah. Oke, tadi ini aku harus balik syuting lagi. Soalnya, nah nanti kalian kalau di ini ya Ke Pontianak, ke kantor saya pasti main. ke kantor nanti ini aja ke kantor TTR ya. Boleh boleh boleh. Siap, nggak apa-apa, siap. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan share Kalau ada salah kata maaf ya. Maklum ini kita kan di media sosial, jadi ngomongnya agak sembarangan. Oke. Ingat 5 jam ya, gadget 5 jam tapi jangan full, oke? 5 jam, oke? Oke guys, itulah podcast, mau dibilang podcast nggak juga podcast. Sharing aja kita. Sharing aja bersama Mbak Angel dan TVRI Kalbar. Dan terima kasih Mbak Saya Angel terima kasih banyak kalian. menyempatkan waktunya. Saya terima kasih banyak, makanya top. Dan banyak hal yang bisa di-sharing tadi, dan apa yang disampaikan oleh Mbak Angel dapat membangun saya pribadi dan teman-teman di sini. Amin, amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kita untuk ke depan. Amin, amin ya Allah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Komennya. video ini. Jangan lupa share link videonya agar channel ini tetap lebih besar dan bisa membangun kita bermasalah bersama dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Dah.